Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, saya ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Rabbi karena berkat rahmat hidayahnya kita diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan besar kita Habibana wa Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, kepada tabiin-tabiinnya, kepada umatnya dan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang insya Allah kita akan melakukan syafaatnya nanti di akhir nanti. Amin amin ya Allah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk acara program Guru Penggerak Menolong Budaya Positif mengenai diseminasi saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk meluangkan waktu. Saya juga terima kasih juga kepada pihak sekolah karena telah memfasilitasi mengenai program diseminasi untuk saya pribadi, yaitu Bu Islam meminjamkan ruang komputer ini beserta smartboardnya, jadi difasilitasi oleh sekolah. Terima kasih yang sebesarnya untuk sekolah SMPN 4 Limbangan ini. Bapak Ibu, di sini saya mengumpulkan Bapak Ibu atau mengundang Bapak Ibu ke acara ini adalah diseminasi Budaya 1.4 Budaya Positif Program Guru Penggerak dari saya pribadi pada hari Jumat 23 Agustus tahun 2024. Nah, ini adalah modul terakhir dari paket 1 ya, yaitu modul budaya positif. Kebetulan dalam aksi nyatanya harus diseminasi itu harus. Di sini saya bukan ingin menggurui atau apa, tetapi adalah ilmu yang bermanfaat, adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Itu. Jadi apa yang telah saya pelajari di modul 1.4 khususnya umumnya pada paket 1 CGP, saya ingin memberikan sebuah apa yang diamalkan, sebuah materi yang saya pelajari di modul 1.4 khususnya umumnya pada modul 1 paket 1. Sebelum ke materi yaitu mengenai budaya positif, mari kita awali budaya positif itu dengan keyakinan kelas dulu Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelasnya kita buat dulu keyakinan kelas untuk hari ini Bapak Ibu. Apa yang mesti kita lakukan, apa yang yang ingin kita sepakati di kelas diseminasi ini. Silakan Bapak Ibu bisa memberikan masukannya. Silakan. Kontrak belajar? Ya, dalam kontrak belajar seperti apa misalnya? Dilarang keluar ruangan tanpa izin dari Pak Hendri. Oke, dilarang keluar ruangan tanpa izin dari saya. Dilarang keluar ruangan. Berarti harus meminta izin, mungkin ya, harus meminta izin. Ya, harus minta izin untuk keluar. Terus apa lagi Bapak Ibu? Jarang makan. Apa? Mentaati tata tertib makan. Mentaati tutup tata tertib, mentaati tata tertib. Dilarang Mentaati tata Tertib. tertib. Terima kasih Pak Endang. Apalagi Pak? Dilarang merokok. Dilarang merokok. Artinya berarti merokok di luar ruangan mungkin ya, merokok di luar ruangan. Di dalam ruangan. Merokok di merokok. Bukan. Merokok. Mungkin itu ya, merokok itu harus di ruangan merokok. Ya, terus apa lagi Bapak Ibu yang tambahkan? Pak? HP di silent, Pak. Oh, Pak, terima kasih. HP di silent. Kebersihan, Pak. Kebersihan rohani dan jasmani. Apa lagi Pak Asri? Menjaga kebersihan rohani dan jasmani. Kebersihan dan ruangan kayak Kebersihan kelas. menjaga kebersihan ruangan. Dilarang ngopi sendirian. Menjaga bersihan. Ada lagi? Oh gini. Ada lagi Bapak Ibu?
Cukup. Oke, berarti 5 ya. Yang pertama sudah kita sepakati ya, bahwa yang pertama harus minta izin ketika keluar, keduanya adalah mentaati tata tertib, ketiganya merokok di ruangan merokok, keempatnya adalah HP di silent, dan terakhir adalah menjaga kebersihan. Ya, karena di ruangan komputer khususnya ya kelas diseminasi itu ya harus bersih supaya tidak debu tidak masuk ke komputer. Terima kasih. Sepakat ya. Nah, sebelumnya kita masuk ke materi inti, yaitu ada beberapa pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu ya. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah Yang pertama adalah apakah Bapak Ibu setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah Bapak Ibu setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Bagaimana dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu setuju katanya? Hukuman di sini. Ya, hukuman. Hukuman, makanya hukuman ya, segala hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Oh, Bapak mah masih kene 50-50 mungkin. Bagaimana dengan pandang? Setuju, sepakat mendisiplinkan anak. Bagaimana Pak kurikulum Pak Asep? Setuju. Ya, berarti dominasi di sini adalah setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua adalah apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan kelas dapat mendisiplinkan anak? Jadi maksudnya dihukum misalnya kesiangan, anak itu kesiangan kayak tadi ya kesiangan. Dihukumnya dengan mana keburangan wae, ngeswep bersihan musola misalkan seperti itu. Itu kan mendisiplinkan anak tapi menghukum tapi dengan sistem yang hukum positif. Nah, apakah setuju? Anak itu bakal disiplin kan? Setuju? Oke, setuju. Terima kasih. Saya akan membahas dulu ya apakah bagaimana ini nanti akan dibahasnya di materi. Yang ketiga adalah apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak? Ya. Ya, penghargaan atau reinforcement ya, penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju ya? Bapak Ibu setuju bahwa penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi anak. Terima kasih atas pertanyaan pemantiknya. Nah, di sini adalah materi diseminasi yang saya akan paparkan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah materi paradigma perubahan belajar, keduanya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ketiganya adalah motivasi diri manusia, keempatnya adalah keyakinan kelas, kelimanya adalah kebutuhan dasar manusia, dan keenam posisi kontrol guru, serta ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah materi-materi yang akan dibahas di diseminasi kali ini. Yang pertama adalah paradigma perubahan belajar. Nah, bahwa paradigma perubahan belajar itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Nah, para paradigma perubahan belajar itu ada 2 poin yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah pendidikan itu berpusat pada anak atau siswa. Seperti apa yang diutarakan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa yang namanya pendidikan itu pasti berpusat pada anak, harus berpusat pada anak. Untuk di zaman sekarang apalagi ya. Seperti apa sih Pak pembelajaran berpusat pada anak itu? Kita tahu kan bahwa student center kan dulu mah teacher center, sekarang mah harus student center. Seperti apa sih student center itu atau berpusat pada anak itu? Yaitu pembelajaran aktif yang dikontrol oleh murid. Jadi dari murid oleh murid, jadi dikerjakannya di murid oleh murid sendiri. Pembelajaran aktif yang dikontrol oleh murid itu sendiri, di mana siswa memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, merumuskan pertanyaan mereka sendiri, berdiskusi, menjelaskan di kelas, berdebat, bertukar pikiran, dan lain sebagainya. 3. Untuk pembelajaran untuk pendidikan berpusat pada siswa, alangkah baiknya duduk siswa juga di, kalau bahasa saya mah meja konferensi meja bundar dibulatkan supaya terciptanya yang namanya
berdiskusi dan bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Untuk sebuah pendidikan berpusat pada siswa. Yang keduanya adalah pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Ya, zaman sekarang apalagi ya, semakin berkembangnya iptek, maka pendidikan juga harus mengikutinya. Bukan berarti pendidikan dia mengikuti iptek, tapi pendidikan harus mengimbangi dari zaman ini. Salah satunya adalah kenapa iptek harus dimasukkan dalam pendidikan, karena dengan iptek, dengan misalnya sebuah HP yang kecil, kita bisa searching dunia. Seperti apa sih Amerika, seperti apa sih Eropa, seperti apa sih Afrika, seperti apa Asia yang lainnya, akan terlihat hanya dengan segenggam HP. Kita bisa melihat jendela dunia. Ya, kan seperti itu. Makanya di sini adalah pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Salah satunya pemanfaatan teknologi dalam pendidikan itu untuk di sekolah SMP 4 Limbangan, sekolah kita ini, alhamdulillah ya, kita sudah memiliki perpustakaan digital. Ya Pak Asri, alhamdulillah kita sudah punya perpustakaan digital. Bahkan kalau nggak salah sudah masuk ke Play Store. Ya Pak Asri, ya hebat ya, maju untuk SMP 4 Limbangan. Terus adanya menggunakan proyektor, menggunakan laptop, dan adanya smartboard. Itu untuk menunjang dari pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Yang keduanya adalah disiplin positif. Nah, ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin positif, apa yang terlintas dari pikiran Bapak Ibu? Taat. Apalagi tadian? Patuh, konsisten, konsekuensi. Ada lagi mengenai ketika disiplin, hukuman, peraturan. Nah, kita lihat bahwa dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada seorang lain untuk mendapatkan kepatuhan pada peraturan. Jadi disiplin itu adalah patuh pada peraturan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau hukuman. Ya kan, kalau anak biasanya kan aku nyaman segala macam dengan yang namanya disiplin itu. Peraturan misalnya sekolah tidak boleh mengeluarkan untuk siswa baju di kedalaman. Anak itu tidak nyaman, kok dikeluarkan oleh sekayanya. Bukan hanya di sekolah ini, tapi hampir semua sekolah. Anak masa dikeluarkan oleh baju teh. Tapi yang belum sadar teh siswa teh. Menurut Diana Gosen, bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ya, dari Socrates dan Plato berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri merupakan bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin merupakan bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Apa sih Pak nilai-nilai kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai positif pada manusia. Seperti apa? Nah ini, ya, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang positif atau sifat-sifat positif pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Menurut Dr. William Glasser menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti apa Pak nilai-nilai kebajikan teh? Misalnya jujur, itu nilai kebajikan. Ya, karena nilai positif kan itu adalah nilai-nilai positif. Anak itu jujur, anak itu bertanggung jawab. Berarti jujur, tanggung jawab, percaya diri, terus amanah, terus anak itu apa lagi ya? Banyaklah nilai-nilai positif. Ya, jadi nilai-nilai positif seperti itu Bapak Ibu di informasi. Ada nilai-nilai kebajikan teh yaitu jujur. Banyak nilai positif. Anak itu amanah, anak itu bekerja, bertanggung jawab. Nah, itu yang dilakukan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini contoh-contohnya adalah peduli dan contoh-contoh dari nilai kebajikan. Peduli, jujur, tanggung jawab, baik hati, setia, keberanian,
gotong royong, rajin, dermawan, toleransi, komitmen, menyayangi, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga adalah motivasi diri manusia. Nah, menurut Jan Egerson ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu seperti apa? Yaitu ini adalah tingkat paling rendah dari sebuah motivasi. Ya, tingkat paling rendah dari sebuah motivasi. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi ini adalah motivasi yang bersifat eksternal. Kenapa? Karena ada tekanan dari luar bahwa kita itu harus baju misalnya dirapihkan, sepatu harus hitam. Jadi bukan dari kesadaran diri anak itu bisa menginginkan aturan dari sekolah, karena ditekan oleh aturan, akhirnya anak itu merasa tidak nyaman. Oh maaf, tidak nyaman, artinya kena hukuman saya. Jadi ini adalah motivasi eksternal, tekanan dari luar. Yang keduanya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal karena apa yang mereka lakukan itu adalah ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan, yang dipuji istilahnya. Yang dipuji bukan karena kesadaran diri. Terusnya mereka melakukan mengikuti aturan atau mematuhi aturan sekolah itu karena kesadaran dirinya sebagai seorang siswa SMPN Pertimbangan harus ini, dan mereka harus melakukannya dari diri sendiri, bukan dari tekanan atau dari pujian. Ada yang dipuji orang mah nasa sama teh itu pertama untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiganya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya adalah orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, dari motivasi ini adalah motivasi yang top level, adalah level yang sangat tinggi karena motivasi ini adalah motivasi yang timbul dari diri manusia sendiri. Jadi tidak adanya dorongan dari luar, tapi dorongan dari kesadaran diri si orang tersebut. Itu untuk motivasi diri manusia, Bapak Ibu. Nah, sebagai seorang pendidik, saat kita perlu hadir di suatu pelatihan nih, misalnya Bapak Ibu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Kalau misalnya ada MGMP, ada pelatihan, ya, Bapak Ibu, kalau ada MGP atau pelatihan dari sekolah, kita diutus atau sekolah untuk mengikuti pelatihan PKG misalnya, pengembangan kompetensi guru atau MGMP. Apa yang memotivasi Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan atau MGMP tersebut? Yang pertama, apakah karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia dan pengawas dan mendapatkan surat teguran? Ini namanya adalah menghindari ketidaknyamanan. Aku sayang sieun diabakan ku pengawas, kamu ku pengawasnya ku pandang sieun. Akhirnya apaksa tujuan hati mah teu ikhlas dan aku sabut sieun teh gitu kan. Akhirnya dengan terpaksa. Nah, ini apakah yang pertama Bapak Ibu, apakah yang kedua? Bapak Ibu itu ingin dilihat atau dipuji? Siapa yang dipuji? Oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi? Nah, ini termasuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
ikut MGMP, masuk MGMP ke sahabat yang punya wah aktif si eta mah guru berprestasi siap latihan ikut wae. Nah, itu maksudnya. Kusabab nah apakah motivasi itu karena ingin angka puji, ingin saya ini aktif loh di MGMP itu beberapa kali mengikuti pelatihan. Berarti saya ini adalah sudah menjadi guru berprestasi. Apakah seperti itu motivasi Bapak Ibu? Atau yang ketiga motivasi Bapak Ibu adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda, menghargai Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran akan menjadi panutan oleh lingkungan Bapak Ibu. Ini termasuk menghargai nilai-nilai kebajikan dari Bapak Ibu sendiri. Jadi yang ketiga adalah kenapa Bapak Ibu ikut pelatihan atau MGMP? Karena ada timbul dari diri ingin mengembangkan kompetensi guru saya, sehingga saya ikut lek di amhan baik baik di amhan baik baik lek dipuji baik baik. Yang penting mah keinginan dari dalam diri Bapak Ibu. Itu yang ketiga. Karena apa? Karena ini adalah motivasi intrinsik atau internal. Pertanyaannya, manakah motivasi yang paling kuat mendasari Bapak Ibu suatu proses perubahan motivasi atau dua motivasi? Yang ke satu, kedua, atau ketiga? Ya, kita harusnya yang ketiga. Nu kahiji aya wae. Aya wae. Nu kadua mah ulahnya, nu kadua ulah bisa takabur nya. Nu kadua bisa takabur pisannya. Terus sabab aya nu kapuji teh aktif ka MGMP, aktif ka dia, aktif pematian dia, segala macamna. Ari pasti taruh sekolah, nah wae pelatihan teh teuing Pak. Ya, teuing Pak apa? Nah, jangan seperti itu ya. Kita oke, mungkin yang pertama karena skill aya wae gitunya. Tapi yang ketiga yang harus kita miliki ya, yang kita harus miliki yaitu kemampuan kesadaran diri untuk meningkatkan kemampuan kita dalam belajar sebagai pendidik. Nah, ini Bapak Ibu adalah hukuman dan penghargaan, perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pertama di sini ada identitas gagal dan kemudian ada identitas sukses atau berhasil. Identitas gagal ini adalah sebuah hukuman. Ya, identitas sukses itu sebuah kata disiplin. Terus itu ada dua, ada konsekuensi, ada restitusi. Pertama, ciri dari identitas gagal atau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan namun harus terjadi. Sedangkan pada konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi pada konsekuensi. Sedangkan pada restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Karena kan restitusi itu pilihan. Ya. Pada hukuman tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang. Kalau hukuman mau nyaman untuk jangka panjang. Kalau jangka pendek iya. Ya. Tidak nyaman untuk murid jangka pendek pada konsekuensi. Pada restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka panjang. Kalau pada hukuman, sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut moal sieun. Terus sabab diamekan wae, geus biasa geus kebal murid teh. Maka sistem tidak akan berjalan. Misal, tong kabelangan, terus sabab sering kabelangan kebal, jadi geus moal aya kasieun murid teh. Kahajakeun wae. Itu sebuah hukuman. Ya, pada konsekuensi yaitu memerlukan monitoring dan supervisi dari guru terus menerus. Yang restitusi adalah murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Untuk hukuman, murid itu biasanya membenci peraturan seperti rambut kudu rapi, murid itu pasti benci. Ya, ketika tidak rapi dihukum pasti benci. Ya, baju harus rapi, murid melanggar dan dihukum itu pasti murid tidak akan membenci peraturan tersebut. Murid untuk konsekuensi, murid menghormati peraturan. Kenapa? Karena biasanya konsekuensi itu kan hal yang sudah diyakini oleh siswa, seperti halnya keyakinan kelas. Nah, makanya murid itu menghormati sebuah peraturan karena mereka yang membuatnya. Kalau hukuman kan enggak, hukuman itu dibuatnya oleh atas. Kalau konsekuensi biasanya dibuatnya dari kan hukuman itu aturan, maka dibuatnya dari atas. Kalau konsekuensi itu dibuatnya dari bawah. Yang restitusi adalah murid menghormati dirinya dan orang lain. Untuk yang lainnya adalah mendorong menyalahkan diri pada hukuman, dan konsekuensi mendorong kepatuhan, dan restitusi mendorong disiplin positif. Untuk hukuman, murid belajar menyembunyikan kesalahan. Untuk konsekuensi, murid belajar taat peraturan.
untuk restitusi, murid belajar memecahkan masalah. Dan terakhir, untuk hukuman itu tiba-tiba, tidak diharapkan, dan melukai. Kalau pada konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal, sedangkan untuk restitusi berupa undangan untuk mengadakan sebuah restitusi. Nah, lantas seperti apa sih Pak? Nah, ini adalah pertanyaan untuk Bapak Ibu. Nah, hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu nih? Hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi hukuman? Kita lihat konsekuensi. Ya, benar, konsekuensi ya Bapak Ibu. Yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi hukuman Pak Dian? Konsekuensi, ya, konsekuensi. Oh, sorry. Oke. Yang ketiganya adalah lari mengelilingi lapang poli 2 putaran karena terlambat 10 menit masuk pelajaran Pak Ansori PJOK. Nah, ini konsekuensi atau hukuman Pak Ansori? Hukuman, iya benar, hukuman. Ya, Pak Ansori PJOK. Yang keempatnya adalah murid diminta push up karena berbicara kasar. Hukuman. Oke, yang kelimanya adalah mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Berjemur di lapang poli jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Apa sih hukumannya? Di poin ya, itu namanya hukuman. Yang 7 adalah terlambat hadir 20 menit ke kelas dan diminta untuk tinggal di kelas 20 menit ketika jam istirahat untuk membahas pelajaran yang tertinggal 20 menit. Hukuman konsekuensi. Apa Pak dia? Konsekuensi. Ya, kenapa? Ini hampir sama nomor 7 dengan nomor 2. Nomor 3 ya. Kalau nomor 3 itu kan sama ya, terlambat 10 menit, terlambat 20 menit. Kok itu hukuman, kok ini konsekuensi. Kalau yang nomor 3 itu kan yang namanya pelajaran PJOK itu kan banyak. Ada polinya, ada bab basketnya ya Pak Ansori. Misalnya ketika itu adalah babnya, misalnya bab untuk passing misalnya. Anak itu terlambat. Kan belum ada aturannya kalau terlambat itu mengelilingi lapang. Kan kalau passingnya telatnya harusnya dengan passing dihukumannya, bukan diberikan konsekuensinya, bukan keliling lapang. Karena kan adalah kan ini pelajaran passing, bukan pelajaran mengelilingi lapang. Maka itu termasuk hukuman. Kalau yang nomor 7 ini terlambat 20 menit. Jadi artinya terlambat 20 menit. Ketika istirahat, yang lagi istirahat, yang dia mah ditahan 20 menit. Kenapa? Karena dia telat 20 menit, jadi telat pelajarannya 20 menit. Ditambahan untuk supaya tidak tertinggal pelajarannya selama 20 menit. Namanya konsekuensi. Kenapa? Karena sudah diyakini bahwa datang itu harus tepat waktu. Jadi ada konsekuensinya, mutlak bayarnya ditambahkan. Itu. Yang 8, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kan peraturan dihukum. Ya, melanggar aturan. Jadi dihukum itu adalah peraturan sebuah hukuman. Nah, jadi apa sih Pak hukuman konsekuensi itu? Yaitu hukuman itu bersifat terencana atau tiba-tiba. Hukuman itu bersifat satu arah dan pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Sifatnya menyakitkan atau mempermalukan. Yang kedua, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Misalnya kehilangan hak dan waktu karena terlambat atau belum menyelesaikan tugasnya. Ini adalah sebuah hukuman, ini adalah sebuah konsekuensi. Penjelasan lebih detailnya. Nah, yang terakhir adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, seperti apa Pak dihukum dengan penghargaan? Kok ada sih kata dihukum dengan penghargaan? Nah, dihukum dengan penghargaan itu adalah menurut Alipkon, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya.
Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu. Ibaratnya Bapak Ibu adalah seorang guru TK. Ketika melihat anak, ya anak didik kita siswa, anak itu bisa menemukan huruf A, K, U dibaca aku, ya D, I, A dibaca dia, B, E, L, A, J, A, E dibaca dia belajar. Anak TK ketika dia bisa membaca seperti itu, lihat dari wajahnya, mereka akan senang sekali Bapak Ibu. Ya, mereka akan senang sekali dihukum oleh penghargaan. Lalu kita masuk ke dalam kesenangan mereka. Kasih penghargaan, wah bagus, selamat segala macamnya, di tepuk tangan segala macamnya. Itu namanya telah merenggut kebahagiaan mereka Bapak Ibu. Sebenarnya itu telah merenggut kebahagiaan mereka. Meskipun niat kita itu baik, ingin memberikan sebuah penghargaan terhadap anak karena sudah bagus bisa membaca, tapi itu secara tidak langsung telah merenggut kebahagiaan mereka. Kenapa? Karena yang namanya penghargaan itu, tindakan itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Proses belajarnya dia itu adalah penghargaan, bukan dari kita. Biarkan dia bahagia dengan dirinya sendiri. Kita jangan masuk ke dalam ke dalam ketika dia berbahagia. Kita bukan senang bahagia secara sendiri. Itu. Ya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Alif Kon. Nah, efek dari hukuman ini sangat besar sekali Bapak Ibu ya. Efek dari dihukum oleh penghargaan ini, bahwa dihukum dengan penghargaan ini adalah memiliki jangka pendek dan jangka panjang, serta penghargaan itu tidak efektif. Nah, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan pada penghargaan efektif, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Yang kedua adalah jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantungan. Kalau kita menggunakan penghargaan terus-terusan, kan orang itu akan tergantungan. Ya. Sedangkan di sini, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan dan kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, lagi kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Serta jika kita memberikan seseorang penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, Bapak Ibu. Nah, selain itu, efek dari dihukum penghargaan itu adalah penghargaan merusak hubungan. Ya, merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Seperti apa Pak? Maksudnya misalnya penghargaan merusak suatu hubungan. Misal kita di kelas ada orang yang taruhlah pintar, lalu kita beri penghargaan, bagus, hebat, selamat, saya kasih bintang. Kita ucapkan satu penghargaan kepada anak pintar itu. Merusak hubungan. Anak itu bersahabat dengan teman-temannya. Ketika terus-terusan kita puji dengan penghargaan, maka teman-temannya akan menjauh karena saya tahu yang dipuji. Ada kecemburuan. Maka penghargaan akan merusak hubungan. Seperti itu Bapak Ibu. Yang keduanya adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, jadi tepat kalau misalnya kita memberikan penghargaan kepada orang, dan karena orang itu terbiasa dengan penghargaan kita, pasti nilai hasilnya akan jelek. Misal pelajaran matematika itu sampai dihargai terus-terusan dihargai, pas itu anak itu nggak ada, seorang guru itu tidak ada, jadi ngerjakannya kesabab ada tepat. Tapi yang di bawah yang tidak mendapatkan penghargaan akan terus berusaha untuk menaik ke depan, ke atasnya.
Ketiganya adalah penghargaan menurut kualitas. Ya, karena anak itu selalu yang namanya penghargaan itu tergantung dengan penghargaan, akhirnya kualitas mereka turun. Mun teu aya guru nate Korea we diajar teh kusabab da itu sok dihargai ku misalnya ku Pak Peri, ku Pak Ansari Matara. Jadi Korea kualitasnya akan turun. Jadi tergantung dengan orangnya. Keempatnya penghargaan mematikan kreativitas. Iya, kalau dengan ada hukuman terus we pas itu tadi ada penghargaan, orang menjaga oke bisa ngagambar ya. Biasanya aku Pak Dian mah sok dipuji ya. Pak itu Pak dia puji, orang yang gawean teh. Itu karena jadi itu tergantung dengan yang namanya penghargaan. Kusabab harita eta teu dipuji ku Pak Dian. Jadi dia sekali ingat kerjaan kenapa. Sehingga mematikan kreativitas. Tapi orang yang di bawah yang tidak pernah mendapatkan hukuman akan terus mencoba menjadi lebih baik lagi. Itu maksud dari penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan menghukum. Nah ini yang paling kasihan adalah penghargaan menghukum. Seperti apa? Untuk sekolah yang selalu mengedepankan yang namanya ranking Bapak Ibu peringkat. Misalnya peringkat 1, 2 sampai 10 besar misalnya di kelas ataupun diumumkan di stage misalnya di panggung, di lapang. Nah, yang merasa hukumnya bukan orang yang diumumkan 1 sampai 10 atau orang berprestasi. Yang merasa hukumnya adalah orang-orang yang tidak disebutkan nama-namanya. Mereka akan berkecil hati, akan isin, akan heran, akan malu. Disebutkan gengsi. Makanya penghargaan menghukum. Menghukum bukan menghukum orang yang disebutkan berprestasi, tapi yang tidak berprestasinya langsung berkecil hati. Nah, makanya zaman sekarang oleh pemerintah kan tidak ada yang namanya ranking-rankingan. Tidak ada. Kenapa? Karena untuk menghindari penghargaan menghukum. Kasihan mereka bakal kena mentalnya. Gitu Bapak Ibu. Nah, untuk restitusi itu seperti apa nih? Restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, pertama adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Diana Gosen pada tahun 2004. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Kelsen Gosen tahun 96. Restitusi itu membantu murid menjadi lebih baik, menjadi memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Karena restitusi itu bukan hukuman, bukan suatu konsekuensi, tapi sebuah pilihan. Jadi restitusi adalah anak dia akan diajak ngobrol, ya, diajak berdialog untuk mencari sebuah akar permasalahan dan mencarikan sebuah problem solving atau pemecahan masalahnya seperti apa. Nah, ini adalah ciri-ciri dari restitusi itu. Pertama, restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bahwa yang namanya restitusi itu adalah memperbaiki hubungan. Bahwa nomor 3, tawaran bukan paksaan. Nomor 4, menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Kelimanya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenamnya adalah fokus pada karakter yang bukan tindakan. Keenamnya adalah menguatkan. Kedelapannya fokus pada solusi. Kesembilannya mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan terakhir adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, Bapak Ibu, sudah ada di pertengahan. Lumayan saya juga sampai tadi ngobrol baik. Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu bentar. Dengar sekarang. Belum bentar lagi. Kita ice breaking dulu supaya kita tidak ngantuk ya. Tidak ngantuk capek juga. Bentar ya, mau minum dulu sebentar. Bismillah. Ya, ini seragam angkatan kami ya, angkatan 11. Bapak Ibu, ice breakingnya sekarang adalah ya untuk merefresh pemikiran kita ya, ambil ke tadi terus dikasih materi dalam materi. Di situ saya sampai mencoba, ternyata Bapak Ibu tak masuk gitu kan, karena capek. Oke, nah gini, ice breakingnya adalah jangan lupakan orang ketiga.
Ya, jangan lupakan orang ketiga. Yang saya tahu diam dulu. Jangan lupakan orang ketiga. Oke, Bapak Ibu seperti ini ya. Bapak Ibu jawab saja. Jikalau orang pertamanya adalah Padian dan orang keduanya adalah Bu Wiwin, maka orang ketiganya siapa? Setan. Apa? Bukan. Bukan. Siapa? Saya ulangi lagi. Jika orang pertamanya Padian dan orang keduanya adalah Bu Wiwin, maka orang ketiganya siapa? Nah, kurang tepat. Kuncinya adalah jangan lupakan orang ketiga. Ya, kuncinya adalah jangan lupakan orang ketiga. Pertanyaannya adalah jikalau orang pertamanya Padian dan orang keduanya Bu Wiwin, maka orang ketiganya siapa? Jangan lupakan orang ketiga. Iya, jadi gimana jawabannya? Jangan lupakan orang ketiga. Ya, jadi apa? Siapa jawabannya? Jawabannya adalah orang ketiganya adalah Pak Peri. Pak Peri, nah Pak Perinya. Kan tadi apa sih kuncinya? Jangan lupakan orang ketiga. Nah, sekarang coba lagi. Jikalau orang pertamanya Pak Ansori, orang keduanya adalah Bu Dewi, maka orang ketiganya siapa? Siapa? Orang ketiganya adalah Pak Aspri. Orang ketiganya adalah Pak Aspri. Ngerti nggak, Bapak Ibu? Kuncinya jangan lupakan orang ketiga. Aduh, Pak Ibu lagi nggak respons otak begini dia. Oke, gini Bapak Ibu ya. Sekali lagi, jika orang pertamanya Pak Asep Taufik, orang ketiganya Bu Putri, orang keduanya Bu Putri, maka orang ketiganya siapa? Kurang tepat. Silakan. Pak Ansori. Apa? Maka orang ketiganya adalah Pak Kusmana. Kurang tepat. Kan tadi kuncinya jangan lupakan orang ketiga. Oke. Jika orang pertamanya Bu Anggi, orang keduanya adalah Padian, maka orang ketiganya adalah kurang tepat. Orang ketiganya adalah Pak Peri. Tok, apa? Nah, kuncinya jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Gini, Bapak Ibu, kan saya bilang jangan lupakan orang ketiga. Jikalau orang pertama adalah saya, orang keduanya adalah Bu Intan, maka orang ketiganya adalah Pak Asep Taufik. Kan itu kuncinya. Jangan lupakan orang ketiga. Bebas, tapi jangan lupakan orang ketiga. Jika orang pertamanya Bu Putri, orang keduanya adalah Pak Ansori, maka orang ketiganya Bu Wiwin. Oke, pintar. Terima kasih sudah paham Bu Putri. Jawab dulu Bu Fitri kalau sudah paham. Sekali lagi, jikalau orang pertamanya Bu Nita, orang keduanya adalah Pak Ansori, maka orang ketiganya Oke, orang ketiganya adalah Pak Kusmana. Bagus. Terima kasih. Oke, satu kali lagi. Jikalau orang pertamanya Pak Asep Taufik, orang keduanya Bu Wiwin, maka orang ketiganya? Apa orang ketiganya? Oke, Bu Intan. Orang ketiganya adalah Bu Intan. Jadi bagaimana sih orang ketiga jawabannya? Cuma Bu Putri, bagaimana nih? Jelaskan. Enggak kan
tadi kata apa yang itu jangan lupakan orang ketiga. Nah contohnya tuh misalkan orang pertamanya tuh Bu Wiwin, orang keduanya tuh Pak Astop, nah orang ketiganya tuh Bu Dewi. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi jangan lupakan orang ketiga. Kalimat orang ketiganya Bu Dewi. Jadi jangan lupakan orang ketiga. Jadi orang ketiganya itu disebut orang pertamanya misalkan saya, orang ketuanya Bu Wiwin, orang ketiganya Pak Astop. Jadi kalimat orang ketiga nanti harus dibawa-bawa. Orang ketiganya Bu, misalnya contoh, orang pertamanya Bu Wiwin, orang keduanya Bu Intan, orang ketiganya siapa? Jangan lupakan Bu Anggi. Orang ketiganya Bu Anggi. Jadi orang ketiganya disebut kayak gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu sekarang? Jadi misalnya nih sekali lagi. Kalau orang pertamanya Bu Wiwin, orang keduanya Pak Endang, maka orang ketiganya? Orang ketiganya Pak Ansari. Oke, orang ketiganya adalah Bu Anggi. Jadi orang kan jangan lupakan orang ketiga. Jadi orang ketiga harus dibawa lagi. Kalau jawabnya orang pertama saya, orang kedua Bu Wiwin, orang ketiganya anak Bapak Ibu jawabnya Bu Intan. Salah, tapi harus orang ketiganya Bu Intan. Jangan lupakan orang ketiga. Itu kan apa sih? Cluenya kan kayak gitu kan, jangan lupakan orang ketiga. Terima kasih Bapak Ibu sudah paham yang namanya tebing nih. Oke, let's continue ya. Let's go kita lagi ya. Lagi ya Pak Dian. Oke, ya terus lagi ya Pak Dian. Untuk motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf demi huruf dan kata demi kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca, sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, jadi anak terbelajar teh bisa melakukan sesuatu itu ada penghargaan. Kita jangan masuk ke dalamnya. Kalau kita masuk, berarti kita merusak kebahagiaan, merusak pembelajaran mereka. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan tersebut. Akan merusak kegembiraan anak itu. Biarkan anak gembira dengan sendirinya. Kita jangan masuk ke dalamnya. Ya, yang saat itu sedang dirasakan oleh secara ilmiah. Jadi ketika anak belajar kebahagiaan ada benar cara bahagia. Biarkan dulu dia bahagia dengan caranya dia sendiri. Kita kasih kesempatan dia untuk bahagianya. Gitu. Jangan kita langsung masuk, oh tepuk tangan untuk dia. Jangan. Biarkan saja dulu dia bahagia dengan sendirinya. Gitu. Nah, lantas bagaimana Pak? Kita dengan melakukan bentuk apresiasi. Ya, kita dengan melakukan bentuk apresiasi, yaitu dengan memberi perlakuan secara khusus, dengan memberi perlakuan secara pribadi, dengan memberi perlakuan ke semua murid bergantian secara konsisten dan fokus pada proses bukan hasilnya. Nah, kita beri perlakuan secara khusus Bapak Ibu. Kayak gimana Pak khusus teh? Ya, kita dekati anak itu. Yang langsung kita teriak seperti apa? Dekati anak itu intens, lebih baik lagi. Terus beri perlakuan secara pribadi, kita perlakukan dia seperti halnya kita dengan anak sendiri. Seperti apa kita melakukan dengan anak sendiri. Tiganya adalah beri perlakuan ke semua murid bergantian secara konsisten. Ini harus dilakukan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melakukan perlakuan secara pribadi dan ke anak itu saja, apa yang terjadi? Orang lain akan merasa cemburu. Kasih tahu terus Bapak kami itu. Makanya kita harus melakukan konsisten pendekatan kepada anak secara pribadi. Ya, kalau saya Bapak Ibu ketika di kelas, ya kalau di kelas terus ada tugas ataupun kelompok, kan kebetulan di lingkar atau KMB ya, kan bisa menjawabnya kalau saya menyebutnya KMB. Saya itu selalu tidak diam di meja guru, saya selalu berputar keliling terus mendekati anak-anak rumah yang center atau gimana, karena kan saya sebagai seorang guru itu kan tugasnya sebagai fasilitator dan motivator, jadi saya kelilingnya terus radio. Jadi kelompoknya bukan saya yang senang, tapi yang capek. Kenapa selalu bangun terus?
Sesekali duduk lah, menang 2 menit, pahan deui terus seperti itu. Untuk apa? Mendekati bergantung secara konsisten, terus muter. Ya, menanyakan kepada bagaimana ada kesulitan, bagaimana membantu mereka. Ya, fokus pada proses bukan hasil. Bahwa pembelajaran di sekarang itu harus fokus kepada prosesnya, bukan hasilnya. Meskipun hasilnya di luar apa yang kita harapkan, tapi proses dia belajar kita harus hargai. Karena penilaian itu sekarang bukan lihat dari hasil, tapi dilihat dari prosesnya. Kan ai hasil nama, ya, tapi proses anak belajar yang kita hargai. Anak itu sudah semangat belajar dengan kita, anak itu sudah bagus belajar dengan kita, tapi mungkin hasilnya yang kurang tepat, tapi tidak apa-apa, yang penting kita hargai pada prosesnya, bukan hasilnya. Yang pertama adalah proses, kita hargai proses anak dalam belajar. Nah, 4 adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas, Bapak Ibu? Oke, karena keyakinan atau kesepakatan kelas mah kayak jadi semua siswa itu dibuat bertanggung jawab, jadi ikut berkontribusi. Kalau peraturan kan dibuat oleh satu orang, misalkan jadi biar satu orang yang membuat, mereka hanya mengikuti peraturan. Iya, terima kasih Bu Putri, benar, bagus sekali Bu Putri ya, bahwa yang namanya keyakinan itu dibuat secara bersama, dan sedangkan peraturan itu dibuat oleh satu orang gitu ya, ini bersama satu orang. Iya, benar sekali ya. Nanti bahwa yang namanya peraturan itu dibuatnya dari up to down, dibuatnya itu dari atas dan berlaku untuk yang di bawah. Misal kayak gimana Pak, aturan sekolah atau tata tertib sekolah, anak harus rambutnya rapi atau pakainya rapi. Apakah sudah ikut membuat aturan itu? Tidak. Tapi siapa? Pemangku kebijakan di sekolah ini. Anak mah tidak tahu menahu aturan itu, tapi harus diikuti oleh anak itu. Benar Bapak Ibu. Kita harus menggunakan seragam ini itu. Kan kita tidak ikut membuat aturan seragam sekolah, aturan seragam guru, tapi para pemangku kebijakan kita mengikutinya. Karena itu adalah sebuah aturan up to down, dari atas yang membuat berlaku untuk yang bawah. Sedangkan untuk keyakinan down to up, artinya dari bawah untuk atas. Maksudnya apa Pak? Maksudnya adalah keyakinan itu dibuat oleh kita, oleh rakyat kelas, oleh siswa kelas 7C. Misalkan saya akan oleh kelas 7C, oleh siswa kelas 7C. Untuk siapa nih? Untuk semua siswa 7C dan untuk guru termasuk di dalamnya. Yang buatnya siapa? Ya, saya yang buat. Siswa adalah yang buatnya, saya yang memfasilitasinya. Jadi down, dari bawah. Tapi kita juga harus mengikutinya. Kenapa? Kan itu kan juga udah ditiru. Kita harus memberikan teladan, memberikan contoh kepada anak. Ada orang yang membuat keyakinan kelas untuk misalnya datang tepat waktu, tapi ke kelas telat wae, kasarnya seperti itu. Orang teh ke kelas teh kudu masuk seperti ini, tapi kadang kita lagi seperti itu. Kita berbicara sopan, anak harus berbicara sopan, tapi kita enggak sopan. Nah, kita juga harus memberikan teladan yang baik untuk anak. Nah, keyakinannya itu nilai-nilai kebajikan universal yang seperti secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa maknanya. Ingat, keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif. Ya, nilai-nilai positif seperti kejujuran segala macam. Dalam keyakinan kelas, nah, ya, untuk lingkaran pengaruh budaya positif, Bapak Ibu, lihat di sini ada lingkaran, ada 4 lapisan lingkaran, yang besar, sedang, paling kecil, lumayan kecil. Nah, untuk supaya kita tercipta yang namanya budaya positif yang paling besar, maka langkah kita yang pertama untuk menguatkannya apa Pak? Adalah untuk keyakinan kelas. Kita perkuat dulu keyakinan kelas. Dari kecil, dari hal yang terkecil, perkuat dulu dari keyakinan kelas, sehingga akan terciptanya disiplin positif. Kalau sudah tercipta disiplin positif, maka akan tercipta lingkungan sekolah yang positif juga, sehingga akan terciptanya budaya positif di sekolah dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai lapisan masyarakat, termasuk orang tua murid ataupun komite sekolah. Itu Pak.
Nah, untuk kesempatan kelas 7 ini, tasnya inilah membuang sampah tempatnya, sepatu sandal disimpan di luar, datang sebelum bel masuk, menjaga sopan santun, piket sesuai jadwal. Nah, Bapak Ibu, perlu diingat bahwa yang kesepakatan itu sifatnya harus yang positif, jadi tidak boleh negatif. Seperti tadi, tidak boleh makan. Nah, dalam kesepakatan kelas, kata tidak boleh, kata-kata negatif itu harus dihilangkan. Jadi membuat kata-kata yang positif. Dan ketika membuat kesepakatan kelas, mohon dipertimbangkan untuk selalu diingat oleh siswa, yang gampang diingat. Jadi kata-katanya jangan terlalu panjang-panjang, yang pendek-pendek saja. Yang pendek-pendek saja. Kata-katanya seperti ini, pendek, menjaga sopan santun, piket sesuai jadwal, dan gitu saja. Ya, kalau misalnya ini membuang sampah tempatnya, itu adalah dilarang membuang sampah sembarangan. Harusnya kan gitu kalau aturan, tapi kan sekarang tidak boleh. Harus yang positif, menjadi membuang sampah pada tempatnya. Ini sudah mencukupi dari nilai-nilai kebajikan, bahwa siswa itu harus bertanggung jawab, siswa itu harus menghargai sopan santun dan segala macamnya. Nah, yang kelima adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah pertama, bertahan hidup atau survival, ya. Survival, bahwa kasih sayang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, ketiganya adalah kebebasan, keempatnya kesenangan, dan kelimanya adalah penguasaan. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu atau sebutnya adalah survival, bahwa kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, dan biologis. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang keduanya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, yaitu kebutuhan yang bersifat psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti keluarga, teman, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, ataupun kelompoknya. Seperti, dan yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Biasanya mereka selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Selain itu, kebutuhan ini juga meliputi keinginan yang dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Kebutuhan kebebasan atau freedom, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Biasanya mereka menginginkan pilihan banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan atau fun, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Biasanya mereka menyukai permainan, suka mengoleksi barang, suka bercanda dan menggemaskan. Selain itu, mereka juga ingin menikmati apa yang dilakukan dan bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. 6 adalah 5 posisi kontrol guru. Ya, 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum, keduanya adalah pembuat merasa bersalah, ketiganya adalah teman, keempatnya pemantau, dan terakhir adalah manajer. Ini adalah posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol penghukum ciri-cirinya adalah bernada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, membentak, hukuman berupa fisik. Dampak pada siswanya adalah siswa akan menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mapel yang diampunya, serta murid akan memberontak. Untuk posisi kontrol pembuat merasa bersalah, bernada tenang, lemah lembut, kata-katanya menyalahkan murid. Tapi ngomong teh bicara itu lemes, tapi bisa kena hati nyalahkan muridnya. Itu. Ya, jadi misalnya kalau kamu terus-terusan seperti ini, nanti saya yang kena tegur kepala sekolah. Kan bisa lembut. Tapi kalau kamu terusan seperti ini, nanti bapak yang dimarahi kepala sekolah. Nah, itu adalah posisi pembuat merasa bersalah.
Jadi kusabab manehanana berbuat wae salah, jadi bapak diamukan. Nah, jadi anak itu akan merasa down ketika seperti itu. Maka anak akan rendah diri, akan merasa bersalah. Gara-gara kurang, jadi sifat dia tidak mampu ke sekolah. Nah, gitu, itu tidak baik. Ya, tidak baik. Karena adanya tenang, guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan pada anak dengan membuat guru menderita. Nah, itu tidak baik. Dan kedua, anak gagal sekali identitasnya di sini. Yang ketiganya adalah posisi contoh sebagai teman, bahwa ciri-cirinya itu bernadanya ramah dan akrab, cenderung bersenda gurau, murid merasa senang, aman, akrab dengan guru-gurunya. Seperti apa Pak? Misalnya kalau teman mah seperti kita ke siswa bicaranya seperti apa? Tapi tetap masih ada batasan kesopan santunan. Ayolah ikut dengan saya, gitu kan itu. Ya, ayolah kamu bantu saya. Nanti saya akan bantu kamu juga. Nah, kata ayolah itu adalah kata-kata dari teman. Maka murid berbicara kepada siswa itu seperti ke temannya sendiri. Begitu juga siswa kepada gurunya akan berbicara seperti ke temannya. Jadi tidak batasannya, tapi tetap kita harus bisa membatasi. Itu seorang guru dan seorang murid harus bisa membatasinya. Cenderung bersenda gurau, murid merasa senang, aman, akrab dengan gurunya, akan akrab. Tetapi dampaknya adalah murid akan tergantung pada satu orang. Murid tidak akan mandiri, murid tidak akan berpikir untuk diri sendiri. Misalnya karena murid itu adalah karena misalnya teman, posisi seorang teman, misalnya ke Pak Peri, karena A ini adalah dekatnya dengan Pak Peri, yang dekat dengan Pak Peri, Peri langsung orang yang mahal segala macamnya, males tergantung ke Pak Peri. Jangan Indonesia orang yang saklak. Pak Peri itu sekolah sakit misalkannya, muridnya nggak sesuai kamar orang yang kenapa? Karena tergantung dekatnya dengan Pak Peri. Murid tidak akan mandiri. Kalau disuruh ini itu, pokoknya saya tunggu Pak Peri bukan terus. Dan seperti itu. Ya, jadi posisi guru sebagai teman. Keduanya adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau seperti ini Bapak Ibu, nadanya datar, emosional, bersenda gurau, tidak bersenda tinggi. Pemantau mengandalkan penghitungan data atau untuk mengembang murid. Ketika murid diberi sanksi, maka pemantau harus mengawasi, memberikan sanksi pada murid sesuai dengan peraturan dan konsekuensi. Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi, tidak sepenuhnya mandiri. Seperti apa Pak? Oke, seperti ini contohnya. Sudah. Nah, contoh seperti ini Bapak Ibu kalau pemantau. Misalnya ketika di kelas, pelajaran IPA misalnya, si A itu bercanda wae, IPA kan seminggu 2 kali, hari Senin Selasa misalnya, bercanda wae, minggu 1, kedua, ketiga bercanda wae. Pada Bu Anggi, kamu kan saya lihat ya setiap pelajaran dengan saya selalu hari wae, selalu bercanda mulu. Nah, kamu setiap pelajaran saya kata setia, berarti Bu Anggi itu telah memposisikan dirinya sebagai pemantau karena dipantau terus-terusan. Setiap pelajaran dengan saya, kamu selalu bercanda mulu. Ya, itu maksud dari pemantau. Yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Ya, posisi guru sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi yang bernada netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Memiliki sikap disiplin yang positif, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid, dan guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Murid dapat merefleksi dan tindakannya. Dampaknya adalah murid menjadi mandiri, murid lebih pede, murid dapat memecahkan masalahnya, murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari solusi yang terbaik untuknya seperti apa. Dan posisi ini adalah posisi yang sama dengan posisi teman, pemantau, dan manajer. Bahwa ini adalah posisi dengan identitas yang sukses atau berhasil. Namun yang paling bagus untuk kita adalah posisi manajer. Kenapa Pak? Karena posisi manajer dampaknya sangat bagus untuk siswa. Siswa menjadi mandiri, siswa menjadi lebih pede, siswa menjadi bisa memecahkan masalahnya, bisa mengatasi masalahnya hanya dengan kita menjadikan kita sebagai posisi manajer. Jadi menghadapi masalah, ada anak seperti saya ya Bapak Ibu, ketika waktu malam saya rukul, apalagi atau rukul dan berarti
Pas itu adalah pembahasan mengenai posisi manajer dan segitiga restitusi pagi. Pas pagina saya ke kelas itu melewat Juce. Pas belajar Pak Aspri ya Pak Aspri. Akhirnya ayah nu nangis Pak Aspri, nu nangis, ikannya saya panggil. Wah kebetulan ya semalam saya sudah belajar untuk segitiga restitusi. Lalu saya panggil anak di sini. Di sini tempatnya ngobrol segala macamnya dan dipanggil pelakunya langsung bertiga, yaitu tentang bullying. Bertiga anaknya di sini. Dan saya mencoba untuk menerapkan apa yang saya dapatkan waktu semalam. Dan alhamdulillah dan menempatkan saya sebagai manajer tanpa saya berkeringat, tanpa saya popolotot, bernada keras, hanya dengan lemah lembut mendekap ke siswa baik itu korban ataupun pelakunya langsung clear. Dan pada pelaku tanpa saya suruh mereka langsung minta maaf kepada si korban dan tidak akan mengulangi. Saya itu kisah benar asli waktu minggu kemarin. Saya waktu itu kan elaborasi dan siangnya ketemu langsung saya praktekkan dan itu alhamdulillah berhasil untuk kelas 7 cek waktu itu saya. Dan saya minta izin dulu ke Pak Aspri karena saya kan sewaktu saya wali kelasnya untuk memecahkan masalah. Nah ini contohnya adalah untuk motivasi eksternal bahwa di sini ada penghukum guru itu akan berkata menghardik unjuk-unjuk ya kati. Misalnya kalau kamu tidak melakukan saya akan, kalau untuk masalah kamu mengecewakan Bapak Ibu, kalau untuk temannya guru akan berkata lakukan untuk Bapak Ibu, ya sudah nanti Bapak Ibu akan bantu dan bereskan. Guru akan berkata pada pemantau ketika apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan dan apa yang terjadi sekarang. Pada kontrol manager, guru akan berkata apa yang kita yakini, apa yang kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu yakininya, kamu akan memperbaikinya dan segala macam. Kebetulan di nama Entos tinggal di Satil. Nah, sekarang ada pertanyaan buat Bapak Ibu mengenai posisi kontrol yang barusan yang 5 posisi kontrol. Posisi kontrol apakah ini? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Posisi kontrol apakah ini? Teman atau apa? Nah ini contohnya. Teman, bukan apa? Penghukum, pembuat orang bersalah, pemantau atau manajer? Apa? Pembuat orang merasa bersalah. Dari mana pembuat orang bersalahnya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Pasti mereka akan marah, pasti mereka akan malu. Nah, itu kan jadi merasa bersalah si anaknya. Itu pembuat merasa bersalah. Keduanya adalah, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak Bapak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Bu bantu bereskan. Nah, kunci sebagai teman, ayo bantulah. Nah, ayo bantukan seperti ketemunya si berteman itu adalah teman. Ya, posisi sebagai teman. Adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Manajer? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Yaitu pemantau. Ya, peraturannya apa? Terus tiganya adalah apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu posisi sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, itu adalah posisi seorang manajer. Patuhi aturan saya atau awas saya keluarkan, misalnya gitu. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Yaitu penghukum, pastinya awas, kata awas. Yang namanya penghukum tidak mau mendengar alasan. Ketika anak bersalah, udah salah. Udah mau mendengarkan alasan. Kita salah, nggak salah, kita sudah aturan. Ya konsekuensinya. Pak, tidak abi dikasih jangan teh sabab abi beberapa malam teh nggak bisa. Kalau hukumnya udah salah yang salah, jangan kita kesiangan. Itu penghukum. Nah, terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu kita lihat Bapak Ibu ada 4 tahapan untuk segitiga restitusi, yaitu pertama menstabilkan identitas, yang keduanya adalah validasi tindakan yang salah,
ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Kita lihat Bapak Ibu, di sini ada beberapa dialog dan ada kalimat. Untuk menstabilkan dari situ, setiap orang pasti pernah kata-katanya seperti ini. Terlihat. Nah, jadi apa sih segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi ini adalah, ini kan kalimat perkataan, maka segitiga restitusi ini adalah proses dialog. Karena kan ada kata-kata. Proses dialog apa Pak? Proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti tadinya halnya contoh saya ketika mendapatkan masalah, tanpa keringat, tanpa apa, tanpa bentak-bentak, hanya dengan mendekati siswa baik korban ataupun pelakunya, tanpa keluar keringat, tanpa pukul-pukul, tanpa apa, itu feel ya yang saya lakukan, benar terjadi, sangat sukses sekali. Nah, pertama adalah menstabilkan identitas, bahwa tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kita di sini dalam tabel ini bisa mengajukan statement atau pernyataan, bukan bertanya, tapi mengajukan pernyataan bahwa misalnya berbuat salah itu wajar, karena kan manusia, tepatnya salah. Bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Bahwa saya juga pernah melakukan hal tersebut. Bahwa kita bisa melakukan semua ini dan Bapak Ibu tertarik mencari solusi siapa yang salah ya. Nah, sebelum mengajukan pernyataan di atas, berilah waktu 30 detik atau 1 menit, bukan 30 menit ya, 1 menit lah. Berikan 30 detik atau 1 menit kepada anak. Jadi ketika di anak berantem, kita panggil atau langsung ditaros atau kenela. Kenapa Pak? Karena ketika seseorang merasa sedih atau emosi, maka mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Jadi menurut ngamuk itu boleh langsung diajak ngobrol, antepnya, panggil ke ruangan kita, diamkan dulu, lihat dulu muka mereka. Sudah merasa tenang, kita bisa kasih minum dulu, air putih misalnya, kasih dulu minum apa, kasih dulu minum supaya apa? Supaya tenang, supaya rasional, supaya bisa ketika diajak ngobrol pikirannya sudah kembali stabil. Nah, pada sisi 2 ini adalah setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan mengajukan pertanyaan. Nah, tadi kan pernyataan, pertanyaannya adalah padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini. Untung saja kamu hanya sebatas itu melakukannya. Misalnya, padahal kamu bisa menampar teman kamu itu, tapi untung kamu hanya bisa menggebrak mejanya saja. Menampar bakal lebih panjang dari urusan seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Pada sesi 3 terakhir itu menanyakan keyakinan, yaitu teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah dipelajari pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Di sini kita bisa mengajukan pertanyaannya seperti apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Kan kurang membuat keyakinan kelas bahwa kita harus menghargai. Seperti kemarin waktu itu kan karena ada bully, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Menghina apa? Nah itu keyakinan kelas adalah berbicara sopan santun yang menghargai teman kamu menghina. Nah gitu. Jadi keyakinan kelas yang dilanggar adalah menghina. Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang
kelas yang ideal dan kamu mau jadi orang seperti apa. Itu adalah sesi ketiga, validasi ketiga, dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mendengarkan pemaparan dari saya, yaitu budaya positif 1.5. Untuk sebelum penutupan, Bapak Ibu silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Boleh Bu Bir? Pak, mau bertanya. Boleh. Tadi segitiga restitusi, tentang segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi itu bisa digunakan pada semua masalah? Terima kasih Bu Iwin. Bahwa segitiga restitusi itu kan digunakannya untuk sebuah masalah, untuk menangani masalah tanpa masalah, ya, menangani masalah tanpa masalah. Nah, apakah bisa digunakan kepada semua masalah? Tidak. Jawabannya, tidak semua masalah digunakan. Kenapa Pak? Ya, untuk masalah-masalah berat tidak bisa digunakan. Seperti apa? Misalnya narkoba. Segitiga restitusi tidak bisa digunakan ke dalam permasalahan narkoba, permasalahan yang berhubungan dengan pihak-pihak berkewajiban atau polisi. Segitiga restitusi tidak bisa dilakukan. Hanya bisa dilakukan kepada masalah-masalah yang kecil atau yang harampang lah, masalah waktu baru lah. Itu. Terima kasih Bu Ibu. Ada lagi? Yang Bang apa? Terima kasih Pak Hendy. Saya tertarik dengan materi budaya positif dan ini berkaitan dengan sekolah kita ya, Pak Hendy, SMP 45. Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan pada budaya positif di sekolah kita? Selanjutnya, bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut bisa konsisten terus dilakukan oleh sekolah kita? Terima kasih Pak Henry. Sama-sama Ibu Anggi ya. Terima kasih Bu Anggi atas pertanyaannya. Adalah apakah yang telah dilakukan untuk budaya positif kita? Nah, budaya positif yang kita yang sering dilakukan, bukan yang pernah atau yang sudah dilakukan, adalah ambon pagi. Ambon pagi yang selalu kita lakukan di gerbang untuk menyambut anak didik kita masuk ke sekolah kita dengan penuh ramah, dengan penuh senyum segala macam. Selain itu, budaya positif yang dilakukan di sekolah kita itu adalah adanya literasi di setiap hari Rabu. Ya, literasi di lapangan, anak selalu membuat literasi, program literasi. Terus budaya positifnya adalah bahwa literasi di sini selalu melibatkan OSIS. Jadi OSIS kita guru dia hanya memantau apakah benar tidak, dan kita memberikan pengajaran terhadap OSIS supaya dia bisa mandiri, dan itu bagus budaya positifnya. Selain itu adalah pengajian rutinan di hari Jumat yang juga adalah oleh siswa sendiri. Ya, terkadang memang suka dari guru, terkadang dari mengundang dari ustadz, tapi kebanyakan adalah sering siswa. Supaya apa? Menjadikan siswa mencoba siswa untuk menjadi seorang pemimpin. Itu sangat bagus sekali budaya positifnya. Selain itu adalah mengenai kebersihan yang selalu dilakukan di Jumat pertama atau Jumat keempat, selalu dilakukan ke Jumat kebersihan. Ya, itu, dan juga selalu adanya sholat berjamaah. Itu adalah mengenai dari budaya positif yang di sekolah kita. Nah, terus yang kedua apa? Bagaimana budaya positif tersebut bisa konsisten dilakukan? Oh ya, konsisten berarti terus-terusan berlanjut, kontinu dilakukan. Bagaimana? Nah, kita harus melakukan kolaborasi dengan lapisan masyarakat, khususnya orang tua siswa. Ketika kita membentuk budaya positif di sekolah, anak membuat disiplin anak untuk melakukan peraturan dan segala macamnya. Kalau kita tidak kolaborasi dengan orang tua siswa, ketika anak balik lagi ke rumahnya, pulang dari sekolah, kalau tidak ada kolaborasi, orang tua tidak antepkeun. Akhirnya anak yang tadinya entos bagus disiplinnya, karena orang tua tidak antepkeun, tidak kolaborasi dengan sekolah, kembali ke setelan pabriknya seanaknya. Berada gongri enjing lah sekolah teh itu deh, bahkan di awal di nol deh, kita olah lagi di nol lagi, seperti yang positif. Nah, makanya kita harus melakukan kolaborasi dengan lapisan masyarakat, khususnya keluarga, sekolah, atau orang tua murid. Jadi ketika kita sudah membuat anak disiplin, ketika ke rumah karena ada kolaborasi dengan orang tua,
orang tua bisa memantau anaknya dalam bergaul di lingkungan masyarakat. Itu mungkin Pak. Ada lagi Pak Ibu? Ya Pak. Enggak Pak? Tadi baca etapa Ya. 3 birongnya berkaitan restitusi upami dimakna dina ieu Pak, restitusi seolah penerapan. Ya. Tapi abdi pernah baca dina kalimat restitusi itu pengembalian, itu kenapa? Ya, kan yang namanya restitusi itu adalah sebuah pilihan Bapak Ibu, ya, sebuah pilihan. Jadi yang namanya restitusi adalah sebuah pilihan, tidak harus dilakukan, kembalikan lagi ke siswanya. Kalau misalnya kan tadi nanya di sini. Nah, apa tadi tanya? Nah, yang akan murid yang murid bertanggung jawab. Proses dialog dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang murid bertanggung jawab. Jadi yang namanya restitusi itu dikembalikan lagi kepada orang. Kita hanya memfasilitasi orang tersebut. Seperti hanya tadi kemarin waktu saya melakukan restitusi, segitiga restitusi atau segitiga biru terpandang namanya. Ketika biru kan di sana biru. Ketika itu anak kembalikan lagi pada anak. Saya aku tidak menjudge kamu harus menambah enggak, tapi kembali kepada anak. Apa yang kamu telah langgar? Keyakinan kelas Pak, apa keyakinan kelasnya? Penghargaan Pak, tentu nggak hina, tapi kamu tidak menghargai. Apa yang mesti kamu lakukan? Saya kembalikan lagi kepada anak. Minta maaf Pak, sok atau minta maaf. Seperti itu. Jadi saya kembalikan lagi kepada anak. Supaya apa? Supaya anak bisa berpikir, supaya anak bisa mencari solusinya. Karena kita sebagai seorang guru adalah tugasnya sebagai fasilitator. Seperti itu Bapak. Nuhun atas waktunya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu. Kurang lebih sekitar sejam lebihnya menemani saya dalam acara diseminasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.